Selamat datang kembali. Kali ini kita akan langsung menyelami satu topik yang mungkin banyak dari Anda belum sadar banget kaitannya, yaitu bagaimana kesehatan pendengaran kita, telinga kita ini, ternyata punya hubungan erat bahkan mengejutkan dengan kesehatan otak jangka panjang. Khususnya nih soal risiko demensia. Sumber utama kita untuk pembahasan kali ini spesifik bab 27 dari sebuah buku yang mengupas tuntas kekuatan otak. Fokusnya memang ke hubungan pendengaran dan demensia ini. Jadi misi kita hari ini cukup jelas, tapi penting banget. Kita mau bongkar kaitan ini, kita pahami bareng-bareng kenapa ini krusial buat Anda tahu, dan yang paling penting, tentu aja, apa langkah konkret yang bisa kita ambil. Karena, dan ini perlu digarisbawahi banget nih, fakta kuncinya. Gangguan pendengaran itu adalah faktor resiko terbesar yang bisa dimodifikasi untuk mencegah demensia. Luar biasa kan? Oke, mari kita mulai telusuri lebih dalam. Oke, kita mulai dari data dulu ya. Ini ada data yang, jujur aja, cukup mengguncang. Ada sebuah penelitian, penting banget ini, dari Franklin dan timnya di Johns Hopkins University. Mereka ini serius banget loh penelitiannya. Mengikuti lebih dari 600 orang. Dan nggak sebentar, sekitar 12 tahunan gitu. Hasilnya, ternyata nih, gangguan pendengaran yang ringan aja, yang mungkin kita anggap sepele, itu udah cukup buat menggandakan risiko Anda kena demensia. Itu baru yang ringan loh. Betul sekali. Dan angka itu meningkatnya drastis loh seiring tingkat keparahan gangguannya. Jadi di studi yang sama itu, mereka nemuin kalau gangguan pendengaran tingkat sedang itu melipat gandakan risikonya jadi 3 kali lipat. Nah, kalau yang udah parah gangguannya, risikonya melonjak jadi 5 kali lipat. Dibandingkan sama orang yang pendengarannya normal ya. Angka-angka ini karena dari studi jangka panjang, longitudinal gitu, bobotnya jadi signifikan banget. Ini bukan sekedar korelasi sesaat gitu. 5 kali lipat. Aduh, itu angka yang gede banget ya. Tentu langsung muncul pertanyaan di benak kita. Kenapa gitu? Kok bisa? Apa sih sebenarnya yang terjadi antara telinga kita sama otak kita sampai gangguan di satu bagian bisa berdampak segitu besarnya ke bagian lain? Khususnya ke risiko demensia ini. Nah, pertanyaan kenapa ini memang jadi fokus banyak peneliti sekarang. Dan ada beberapa hipotesis utama yang coba menjelaskan hubungan kompleks ini. Jadi para ilmuwan itu melihat beberapa kemungkinan jalur gitu. Yang pertama, ada kemungkinan adanya penyebab bersama. Istilahnya common cause. Artinya bisa jadi nih ada proses penuaan biologis di tubuh kita atau mungkin faktor patologis lain yang barengan gitu nyebabin kerusakan di sistem pendengaran sekaligus juga memicu perubahan di otak yang akhirnya mengarah ke penurunan kognitif atau demensia. Jadi dua-duanya itu mungkin cuma gejala dari satu masalah yang lebih dalam lagi. Oke. Jadi kayak satu akar masalah tapi munculnya di dua tempat berbeda ya? Bisa jadi seperti itu. Nah, yang kedua, ini hipotesis yang menarik banget, yaitu soal beban kognitif yang lebih tinggi atau increased cognitive load. Coba deh Anda bayangin gini, waktu pendengaran kita mulai terganggu, otak kita kan nggak lagi dapat sinyal suara yang jernih ya. Akibatnya apa? Otak kita itu harus kerja, jauh lebih keras dari biasanya. Cuma buat menguraikan suara, nyaring suara latar yang berisik, terus memahami percakapan. Nah, upaya ekstra yang terus-terusan ini itu nyedot sumber daya mental kita yang sebenarnya terbatas. Oh, jadi kayak komputer gitu ya? Yang CPU-nya kepake terus sampai 90% cuma buat ngerjain tugas dasar. Jadi nggak ada sisa tenaga buat tugas lain yang lebih rumit. Nah, itu analogi yang bagus banget. Persis kayak gitu. Sumber daya kognitif kita yang seharusnya bisa dipakai buat fungsi penting lain, misalnya memori kerja, perhatian, atau mecahin masalah, malah habis terbakar gitu aja cuma buat tugas dasar, dengerin dan pahamin. Kalau ini terjadi dalam jangka panjang, kelelahan kognitif ini diduga kuat bisa berkontribusi pada penurunan fungsi otak secara keseluruhan. Bayangin aja otak Anda itu kayak lari maraton tiap hari, cuma buat bisa ngikutin obrolan biasa. Capek kan pasti? Kebayang sih capeknya. Oke, itu yang kedua. Terus ada lagi. Ada. Yang ketiga, ada bukti yang nunjukin kemungkinan terjadinya perubahan struktur dan fungsi otak. Ini secara langsung akibat kurangnya stimulasi dari pendengaran. Jadi gini, kalau gangguan pendengaran nggak ditangani, area di otak yang ngurusin pendengaran, korteks auditori namanya, itu kan dapat inputnya jadi lebih sedikit atau malah terdistorsi. Nah, ini diduga bisa memicu, reorganisasi di otak. Bahkan bisa sampai penyusutan atau atrofi di area-area tertentu.
Yang bikin khawatir nih, beberapa penelitian pakai pencitraan otak kayak MRI gitu, nunjukin kalau perubahan ini tuh nggak cuma di area suara aja, tapi bisa meluas ke area lain yang penting banget buat memori dan fungsi kognitif tingkat tinggi. Dan area-area ini ternyata area yang sama yang sering kena dampak di tahap awal mild cognitive impairment atau MCI. MCI, Mild Cognitive Impairment, itu kondisi yang penurunan kognitifnya udah mulai kelihatan, tapi belum separah demensia itu ya. Betul, sering dianggap kayak pintu gerbang menuju demensia, termasuk Alzheimer. Jadi, gangguan pendengaran ini bisa mempercepat perubahan otak ke arah MCI dan demensia gitu. Benar, hipotesisnya gitu. Jadi kurangnya input auditori yang berkualitas itu bisa berkontribusi mempercepat perubahan patologis di otak yang terkait sama MCI dan demensia. Oke. Cukup mengkhawatirkan ya. Ada lagi jalur lainnya? Ada satu lagi ya, yang keempat, ini jalurnya mungkin lebih nggak langsung, tapi dampaknya bisa signifikan banget juga, yaitu isolasi sosial. Ini mungkin yang paling gampang kita pahami ya secara intuisi. Orang yang susah dengar kan seringnya jadi frustrasi, atau mungkin malu, canggung gitu ya kalau lagi kumpul-kumpul. Akhirnya, mereka mungkin jadi malas ikut ngobrol dalam grup, atau ngindarin pertemuan sosial, atau narik diri dari aktivitas yang dulu mereka suka. Nah, kita kan udah tahu ya dari banyak penelitian lain, kalau isolasi sosial sama kesepian itu sendiri adalah faktor risiko kuat buat depresi, penurunan kognitif, dan ujung-ujungnya demensia. Jadi gangguan pendengaran itu bisa memicu kayak lingkaran setan gitu. Susah dengar, jadi menarik diri, terus terisolasi, risiko demensianya malah naik. Wah, jadi kompleks banget ya. Ini bukan cuma satu jalur tunggal, tapi kayak serangan dari berbagai arah gitu ya ke kesehatan otak kita. Sumber daya mental terkuras karena beban kognitifnya naik, terus struktur fisik otaknya mungkin berubah karena kurang stimulasi. Ada juga kemungkinan akar masalah biologis yang sama, dan semuanya bisa diperparah lagi sama dampak psikososialnya, yaitu isolasi. Keempatnya ini bisa saling terkait dan memperkuat satu sama lain ya, kayak menciptakan badai sempurna gitu untuk penurunan kognitif. Nah iya, sintesis yang bagus sekali. Ini nunjukin betapa kompleksnya interaksi antara pendengaran kita sama fungsi otak. Jadi ini beneran bukan cuma masalah telinga aja, tapi ini masalah otak yang signifikan loh. Dan ini makin diperkuat lagi loh sama sebuah laporan penting dari jurnal medis ternama, The Lancet, tahun 2020. Laporan itu mengidentifikasi ada 12 faktor risiko utama demensia yang sebenarnya bisa kita modifikasi. Yang kalau ditotal itu nyumbang sekitar 40% dari kasus demensia di seluruh dunia. Dan coba tebak, dari 12 faktor itu, gangguan pendengaran di usia parubaya, midlife hearing loss, itu duduk di peringkat paling atas sebagai faktor risiko tunggal terbesar. Nyumbangnya itu 8% dari total risiko yang bisa dimodifikasi itu. Angka 8% itu memang luar biasa signifikansinya. Itu gede banget. Kontribusinya itu lebih besar loh dibandingin faktor resiko lain yang sering kita dengar, yang lebih populer dibicarakan. Misalnya kayak merokok, itu sekitar 5%. Atau kurang aktivitas fisik, itu sekitar 2%. Ini benar-benar kayak mengubah peta prioritas kita dalam upaya pencegahan demensia kan? Menempatkan kesehatan pendengaran itu di garis depan perjuangan. Ini kayak ngasih kita sudut pandang baru yang lebih memberdayakan gitu ya, bahwa dengan kita jaga kesehatan pendengaran, kita itu secara aktif melakukan sesuatu yang dampaknya besar banget buat ngelindungin kesehatan otak jangka panjang kita. Ada sesuatu yang konkret yang bisa kita kendalikan. Tepat sekali. Perspektif ini penting banget. Menggeser fokus kita dari yang tadinya mungkin pasrah aja nerima penurunan kognitif sebagai bagian dari penuaan, jadi sebuah area di mana intervensi aktif itu bisa bikin perbedaan nyata. Dan situasinya, ini bisa jadi lebih kompleks lagi kalau seseorang itu ngalamin lebih dari satu gangguan sensorik. Jadi nggak cuma pendengaran aja. Ada nih sebuah studi observasional yang besar di Korea Selatan. Ini patut kita perhatikan juga. Mereka itu ngikutin lebih dari 6.500 orang, usianya 60 tahun ke atas, selama lebih dari 6 tahun. Hasilnya nunjukin kalau partisipan yang ngalamin kombinasi, jadi gangguan penglihatan dan pendengaran sekaligus, itu punya resiko 2 kali lipat lebih tinggi untuk terkena demensia, dibandingin sama yang cuma punya satu gangguan aja atau nggak punya sama sekali. Dan resiko ganda ini tetap signifikan loh, bahkan setelah peneliti mengontrol faktor-faktor lain. Kayak usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan lainnya.
Wah, berarti beban ke otaknya jadi makin berat ya kalau input dari dua indera utama sekaligus terganggu. Ini makin menggarisbawahi betapa pentingnya input sensorik yang berkualitas buat otak kita biar bisa berfungsi optimal. Persis. Studi ini menyoroti beban kumulatif di otak ketika beberapa jalur sensorik utama kita terganggu. Otaknya jadi harus kerja lebih keras lagi buat mengkompensasi kekurangan input dari berbagai sisi. Dan ini kemungkinan besar ya mempercepat proses penurunan kognitifnya. Oke, jadi setelah kita paham nih betapa eratnya kaitan ini, terus berbagai mekanisme yang mungkin terlibat, pertanyaan paling penting buat Anda yang lagi dengerin sekarang adalah, terus apa artinya ini semua dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kabar baiknya, seperti yang udah kita singgung beberapa kali tadi, gangguan pendengaran ini adalah faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Bisa kita ubah. Betul sekali. Ini pesan harapan yang paling penting menurut saya. Nggak kayak faktor risiko genetik yang ya udah nggak bisa kita ubah. Tapi kalau soal pendengaran ini, ada langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil. Dan langkah intervensi yang paling krusial yang terus digarisbawahi sama berbagai penelitian, itu adalah penggunaan alat bantu dengar. Atau hearing aids. Tentu, kalau memang Anda didiagnosis mengalami gangguan pendengaran ya, manfaatnya ini cukup jelas terlihat dari data-data yang ada. Misalnya, ada studi skala besar di Amerika Serikat, melibatkan lebih dari 25.000 orang dewasa usianya di atas 50 tahun. Nah, studi itu nemuin korelasi positif. Jadi, mereka yang pakai alat bantu dengar buat ngatasin gangguan pendengaran terkait usia, itu cenderung punya skor yang lebih baik dalam tes memori dan fungsi kognitif dari waktu ke waktu, dibandingin sama siapa? Dibandingin sama mereka yang punya gangguan pendengaran tapi nggak pakai alat bantu dengar. Oh, jadi alat bantu dengar itu bukan cuma bantu kita dengar lebih baik pas ngobrol aja ya, tapi juga ada potensi buat bantu jaga ketajaman mental kita lebih lama, gitu ya? Indikasinya memang kuat ke arah sana. Tentu penelitian lebih lanjut, terutama yang sifatnya intervensi, masih terus diperlukan ya untuk memahami mekanisme pastinya. Tapi data observasionalnya ini cukup konsisten loh. Ada lagi bukti yang lebih spesifik. Ini datang dari penelitian di Irlandia Utara tahun 2021. Studi ini secara khusus ngamatin individu yang udah ada di tahap mild cognitive impairment atau MCI tadi. Hasilnya ini menarik banget. Pada kelompok pasien MCI ini, penggunaan alat bantu dengar itu ditemukan bisa menunda perkembangan dari MCI jadi demensia penuh. Rata-rata penundaannya itu selama 2 tahun. 2 tahun? Wah, itu signifikan banget loh. Iya, 2 tahun tambahan kualitas hidup dan fungsi kognitif yang lebih baik itu kan sesuatu yang sangat berharga ya, baik buat pasiennya sendiri maupun buat keluarganya. Ini nunjukin kalau intervensi yang relatif sederhana, kayak memastikan pendengaran kita optimal, itu bisa ngasih dampak signifikan pada perjalanan penyakit neurodegeneratif. Ini benar-benar menempatkan pentingnya tes pendengaran rutin itu di level yang beda ya jadinya. Bukan lagi sekedar soal, oh biar nyaman dengar aja, tapi ini jadi bagian dari pemeriksaan kesehatan otak preventif, terutama seiring kita tambah usia. Mungkin sama pentingnya kayak kita cek tekanan darah atau kolesterol rutin gitu ya. Dan tentu aja, langkah pertama sebelum kita panik mikir yang aneh-aneh, pastikan dulu masalahnya bukan sesuatu yang sederhana, kayak kotoran telinga atau serumen yang nyumbat. Itu kan bisa diatasi dengan mudah sama dokter atau tenaga kesehatan. Jadi, pemeriksaan rutin jadi kunci buat diagnosis dini ya. Tepat, deteksi dini itu kuncinya. Nah, selain penanganan buat mereka yang udah terlanjur ngalamin gangguan, aspek pencegahan ini juga perannya nggak kalah vital. Penting banget. Artinya apa? Artinya kita semua nih, berapapun usia kita sekarang, perlu secara sadar ngelindungin pendengaran kita dari kerusakan. Mulai dari sekarang. Mencegah itu kan selalu lebih baik daripada mengobati. Dan ini sangat berlaku buat kesehatan pendengaran. Nah, gimana cara praktisnya nih buat ngelindungin pendengaran kita di kehidupan modern yang seringkali bising ini? Kadang nggak terhindarkan ya. Pas Anda lagi ada di acara yang suaranya keras, kayak konser musik, nonton pertandingan olahraga, atau mungkin lagi di klub malam. Pertama, kasih jeda pemulihan buat telinga. Telinga kita itu butuh waktu buat pulih setelah kena suara keras. Idealnya sih, kasih waktu istirahat sekitar 18 jam di lingkungan yang tenang setelah acara yang bising banget. Kedua, jaga jarak. Ya usahakan jangan berdiri terlalu dekat sama sumber suara, kayak speaker gitu. Makin jauh jarak kita, makin rendah intensitas suara yang diterima telinga. Logis ya. Ketiga, ambil jeda berkala. Coba deh usahain buat ambil jeda singkat dari area bising itu tiap 15-20 menit sekali. Pergi ke area yang lebih tenang sebentar aja, itu bisa bantu mengerangin paparan kumulatifnya. Keempat, dan ini yang paling efektif sebenarnya, gunakan pelindung telinga.
kayak penyumat telinga atau earplugs yang kualitasnya bagus. Khusus buat musisi, jadi bisa meredam suara secara merata tanpa terlalu ngerusak kualitas suaranya. Oke, itu kalau di acara-acara ya. Terus gimana soal penggunaan headphone atau earphone? Kan sekarang kayaknya udah jadi bagian hidup sehari-hari banget ya buat banyak orang. Itu kan sumber suara yang deket banget sama telinga. Betul sekali, ini area yang perlu perhatian khusus juga. Ada beberapa tips nih buat penggunaan headphone atau earphone yang lebih aman. Pertama, coba terapkan aturan 60-60. Maksudnya, usahakan jangan dengerin dengan volume lebih dari 60% dari volume maksimal perangkat Anda. Terus, batasi juga durasi penggunaan terus-menerus, jangan lebih dari 60 menit dalam satu kali waktu. Setelah itu, istirahatin telinga sebentar. Kedua, ambil jeda reguler. Bahkan kalaupun Anda dengerinnya di volume sedang, lebih baik lagi kalau ambil jeda singkat, sekitar 5-10 menit gitu, setiap jam penggunaan. Ketiga, pilih yang noise cancelling. Kalau memungkinkan nih, coba deh investasi sedikit di headphone yang punya fitur peredam bising. Ini memungkinkan Anda dengerin musik atau podcast dengan jelas tapi di volume yang lebih rendah. Karena suara bising dari luar udah diredam duluan. Ini jauh lebih baik daripada kita sekedar naikin volume earphone biasa buat ngelawan suara berisik di sekitar kita. Itu justru bisa bahaya banget. Oke. Dicatat nih, aturan 66 sama noise cancelling. Nah, secara umum ya, kita perlu waspada sama paparan suara di atas 85 desibel, dB. Terutama kalau terus-menerus atau dalam waktu lama. Biar ada gambaran praktisnya, 85 dB itu kira-kira setara sama suara lalu lintas yang padat atau suara blender makanan. Ada cara gampang buat ngeceknya. Kalau Anda harus sampai teriak biar suara Anda kedengaran sama orang yang berdiri sekitar 1 meter dari Anda, nah kemungkinan besar tingkat kebisingan di situ udah di atas batas aman. Tanda bahaya lain misalnya, kalau Anda jadi susah dengar orang ngomong di dekat Anda setelah dari tempat bising, atau kalau telinga Anda terasa berdenging, tinnitus namanya setelahnya. Intinya sih, nggak pernah ada kata terlalu dini atau terlalu sepele buat mulai ngelindungin aset pendengaran kita ini. Ini investasi jangka panjang loh, bukan cuma buat telinga kita aja, tapi juga seperti yang kita bahas panjang lebar, buat kesehatan otak kita juga. Jadi kalau kita rangkum nih ya, dari pembahasan mendalam kita yang bersumber dari bab 27 buku soal kekuatan otak ini, kesimpulannya jelas dan kuat banget. Kesehatan pendengaran kita itu bukan isu yang berdiri sendiri. Ia punya hubungan dua arah yang dalam dan signifikan banget sama kesehatan kognitif kita dan risiko demensia di kemudian hari. Dan poin paling penting yang perlu Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini, dari sekian banyak faktor resiko demensia, gangguan pendengaran itu adalah salah satu yang terbesar yang ada dalam kendali Anda. Anda punya kekuatan untuk bertindak. Ini yang penting. Adalah langkah awal yang fundamental ya. Tanpa kita sadar, kita nggak akan termotivasi buat berubah kan. Tapi kesadaran aja yang nggak cukup. Langkah selanjutnya haruslah tindakan yang proaktif. Coba deh jadwalkan tes pendengaran secara berkala. Jadikan bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin Anda. Terutama kalau usia Anda udah di atas 50 tahun, atau kalau Anda mulai ngerasa ada perubahan dalam kemampuan mendengar Anda. Kalau misalnya terdeteksi ada gangguan, jangan ditunda-tunda atau merasa malu gitu ya buat diskusiin opsi penanganannya, termasuk penggunaan alat bantu dengar tadi, sama dokter atau profesional kesehatan. Dan yang nggak kalah penting, mulailah terapkan kebiasaan ngelindungi telinga Anda dari paparan kebisingan berlebih itu sejak dini, sejak sekarang. Anggap aja setiap langkah ini sebagai setoran penting buat tabungan kesehatan kognitif Anda di masa depan. Nah, sebagai penutup nih, mari kita ambil waktu sejenak buat merenung yuk. Setelah kita paham betapa eratnya hubungan antara apa yang kita dengar sama bagaimana otak kita menua, gimana nih cara Anda memandang suara-suara di sekitar Anda sehari-hari sekarang? Apakah selama ini Anda mungkin cuma mendengar aja? Kebisingan, percakapan, ya cuma sebagai latar belakang kehidupan yang lewat gitu aja. Atau apakah sekarang Anda mulai tergerak untuk mendengarkan dengan lebih saksama? Bukan cuma buat nangkap maknanya aja, tapi juga sebagai bentuk kepedulian aktif kita terhadap kesehatan jangka panjang organ paling berharga yang kita punya, yaitu otak kita. Sebuah pertanyaan untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.